Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Dr. Amel yang sedang bertugas pada siang hari ini ya Bu ya. Izin tanya, Ibu apakah tidurnya sudah nyaman ya Bu ya? Sudah. Oke, untuk namanya dengan Ibu siapa? Ibu Caca. Usianya berapa? 30. Untuk alamatnya di mana? Di Cimas. Oke, Ibu, jadi Ibu sudah sesuai dengan rekam medis yang sudah saya cek. Jadi dari hasil pemeriksaan kemarin yang sudah Ibu bicarakan juga lewat wawancara ya kemarin ya, Ibu adanya sakit ya Bu ya di perut kanan bawah, yang awalnya itu sakit perut biasa terus menjalar ya Bu ya kanan bawah sejak kemarin. Nah, apakah betul Ibu? Betul ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah ya. Oke, jadi untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan sebenarnya Ibu ini sakitnya kenapa ya Bu ya. Nanti mohon untuk pakaiannya agak dinaikkan sedikit ya Bu ya, dan insya Allah semuanya ruangannya akan tertutup, dan untuk setiap jawaban yang saya dapatkan itu akan saya jadikan rahasia medis. Nah, Ibu apakah ada yang mau ditanya terkait pemeriksaan selanjutnya? Apakah setuju untuk dilakukan? Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Silakan Ibu ditunggu terlebih dulu ya, saya cuci tangan dulu. Kemudian kita lakukan cuci tangan dengan nama WHO. Kemudian yang pertama ini kita akan melakukan pengangkatan baju dari pasiennya. Ibu mohon maaf ya, ceritanya untuk pakaian dari pasien ini sudah terbuka. Kemudian tangannya Ibu tolong ya. Oke. Kita periksa di area perutnya, apakah pasien terlihat merindis ataupun tidak nyaman ataupun mencengkeram dari perutnya. Tadi terlihat pasien mengangkat dari tangannya ke area perut yang menandakan adanya nyeri di area kanan bawah terutama, dan pasien terlihat tidak nyaman juga. Kemudian kita nilai dari area perut dari pasiennya untuk konturnya, apakah pasien perutnya terlihat datar ataupun sedikit cembung ataupun cekung ataupun adanya massa atau benjolan. Nah, pada pasien ini terlihat adanya perut yang sedikit cembung. Kemudian kita nilai juga dari area perut pasien apakah terdapat tanda-tanda dari dilatasi vena atau adanya hipertensi dari vena porta. Kemudian ada tidaknya pulsasi dari aorta sebagai tanda dari aneurism abdominal aorta. Kemudian kita nilai juga dari area umbilikusnya apakah terdapat area udel yang keluar atau adanya tanda-tanda dari proctitis ataupun adanya opalokel. Tidak ada, pada pasien ini tidak terdapat hal tersebut. Kemudian kita nilai juga di area perutnya, kita nilai dari warnanya apakah terdapat tanda-tanda dari kebiruan, kemudian adanya pucat ataupun normal. Nah, pada pasien ini terlihat perutnya normal. Kemudian kita nilai juga ada tidaknya tanda ekimosis di area hipokondrial ataupun di area periumbilikalisnya, tidak terdapat tanda-tanda hal tersebut. Kemudian kita nilai juga ada tidaknya massa yang menonjol, tidak ada. Selanjutnya kita nilai dari auskultasi. Untuk auskultasi kita nilai di keempat kuadrat. Ibu mohon maaf ya, kita nilai dari hasil suaranya itu adalah frekuensinya, ada tidaknya peningkatan dari bising usus. Kemudian kita nilai juga dari karakteristiknya ada tidaknya metallic sound sebagai tanda ileus obstruktif. Kemudian kita nilai juga ada tidaknya bruit sebagai tanda tadi adanya aneurism pada aorta dari abdominal. Kemudian kita nilai untuk palpasinya di keempat kuadran. Ibu silakan untuk melakukan kakinya ya Bu, dan tangannya dirapatkan di atas dada. Kemudian kita nilai dari palpasi ringan terlebih dahulu dengan kedalaman kurang lebih 1 cm. Ibu mohon maaf, saya mulai pegang ya. Kita nilai terkait dengan suhu dari kulit pasien, kemudian kelembapannya, kemudian ada tidaknya nyeri, ada tidaknya massa ataupun adanya defense muskular sebagai tanda peritonitis. Ibu mohon maaf ya, kita nilai nyeri tidak Bu? Sakit ya, adanya nyeri di area kanan bawah, perut kanan bawah atau RLQ. Kemudian kita nilai juga di palpasi dalamnya untuk memastikan si massanya itu, apabila ada massa kita nilai lokasinya di mana, konsistensinya, kemudian ada tidaknya nyeri, serta penilaian dari benjolan tersebut jikalau ada. Kemudian nilai juga tanda-tanda dari peritonitis seperti guarding, kemudian adanya perut yang kaku serta adanya nyeri di area perutnya yang berulang. Ibu, saya mulai ya Bu ya. Nyeri ya di kanan bawah atau di area RLQ.
Kemudian yang terakhir kita akan melakukan perkusi di 4 kuadran juga. Ibu silakan agak naik ya. Kita perkusikan untuk di area perut kanan atas itu diharuskan itu dal karena ada hepar. Kemudian di area kiri ini harusnya itu timpani karena berisi udara yaitu lambung atau gaster. Kemudian di LLQ juga harusnya timpani dan di RLQ juga harusnya timpani karena adanya kolon. Nah, pada pasien ini semuanya sesuai atau normal. Kemudian untuk tadi karena keluhannya itu adalah nyeri di kanan bawah dan kecurigaan pada appendicitis, maka akan dilakukan pemeriksaan spesialistik untuk appendix. Nah, untuk pemeriksaan appendicitis ini, Ibu luruskan lagi. Nah, terlebih dada kita akan melakukan pemeriksaan dari McBurney point-nya. Kita nilai dari area umbilicus, kemudian sias. Kita buat garis imajiner dan 2/3 ke arah medial dan 1/3 ke arah lateral. Ini adalah McBurney point. Saat ditekan pasien akan merasa nyeri. Bu, apakah nyeri? Oke. Ibu silakan untuk batuk, cobain. Apakah sakit Ibu? Baik, pasien adanya positif di tes batuk itu menandakan adanya peningkatan tekanan di perut kanan bawah. Kemudian bisa dilakukan juga Rovsing test, SOAS ataupun dari obturator test. Nah, untuk memastikan kembali bisa dilakukan untuk Rovsing test dengan menekan di perut yang sebelah kiri dan nyerinya akan menyebar ke perut yang sebelah kanan. Kita akan coba ke Rovsing testnya. Ibu apakah nyeri ke perut kanan bawah? Baik, alhamdulillah ya Ibu ya, untuk pemeriksaannya semuanya telah selesai dan saya kecurigaannya itu adalah adanya usus buntu atau appendicitis Bu. Jadi selanjutnya setelah ini akan saya berikan obat anti nyeri dan akan saya rujuk juga ke spesialis bedah ya Bu ya. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanya? Ibu setuju saya rujuk ke spesialis bedah? Baik, hatur nuhun ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.